Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana binailir ridha was sa'adah wa naqumu bil wajibati fi ibadihi wa taqwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumu'ah secara berjamaah di masjid yang penuh barakah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, Nabi yang akhir zaman. Sebelum melanjutkan khutbah ini, saya selaku khatib berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama lebih memantapkan hati kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah situasi pandemi ini, banyak masalah multidimensional yang dihadapkan di tengah masyarakat dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Di antaranya adalah masalah psikologis seperti rasa takut, sedih, keluh kesah, panik, tidak sabar, dan rasa duka berlebihan yang bisa menyebabkan orang berputus asa. Sungguh putus asa merupakan sikap tercela yang melemahkan semangat dan akal pikiran, menumbuhkan sikap pesimis, serta menghilangkan rasa percaya diri. Putus asa adalah perbuatan terlarang di dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 87. La tai'asu min rahillah, innama yai'asu min rahillahi illa alqaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Pandemi COVID-19 di Indonesia memang nyata-nyata belum berakhir. Bahkan semakin bertambah yang terpapar karenanya. Di Kabupaten Cilacap saja sampai dengan hari ini telah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak boleh bersikap pesimis, berputus asa. Sebaliknya, kita sikapi kondisi ini dengan semangat dan berpikir positif. Pelaksanaan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M tetap menjadi bagian dari cara hidup kita dalam banyak pergaulan. Marilah kita lawan putus asa dengan sikap optimis, yakni menghadapi setiap keadaan dengan penuh harapan. Langit tak selamanya mendung, musim tak selamanya kemarau, dan hidup tak selamanya tangis dan duka nestapa. Ada kalanya langit tanpa cerah, musim panen pun akan tiba, dan sengsara pun berakhir dengan kebahagiaan. Jika jiwa optimis terpatri pada rahmat Allah, akan datang menyapa kita. Secara psikologis, optimis mengajarkan kita tentang keyakinan untuk mencapai hasil yang lebih baik, pantang menyerah, serta berpikir positif dalam mengatasi kesulitan dan permasalahan. Bersikap optimis berarti menjauh dari stres, depresi, serta bahaya paranoid.
Orang yang optimis tidak mudah kagetan dengan musibah yang menimpanya. Orang yang optimis akan lebih mudah berdamai dengan keadaan, percaya diri, berpikir positif, penuh kesadaran diri dan tangguh dalam menghadapi masalah. Umat Islam yang optimis akan semangat berjuang dan menjadikan ibadah dan doa sebagai senjata ampuh untuk meraih hidup yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Islam, sikap optimis biasa disebut dengan roja, yakni perasaan penuh harap akan sorga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sikap roja termasuk ke dalam akhlakul karimah yang bermanfaat di dalam mempertebal iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmatnya. Bahkan sikap roja merupakan sikap mental optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-100, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan janganlah dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Selanjutnya, sikap optimis atau roja ini dibarengi dengan ikhtiar, baik ikhtiar lahiriah maupun ikhtiar batiniyah. Adapun ikhtiar lahiriah, kita senantiasa mengikuti aturan pemerintah seperti menerapkan protokol kesehatan, melakukan 3M dan 1T, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Dan ini seharusnya dilakukan secara disiplin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain sikap lahiriah, ikhtiar lahiriah, kita juga diperintahkan untuk ikhtiar ilahiyah atau batiniyah, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan kepada Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi keselamatan, senantiasa beribadah seperti salat, zikrullah, membaca salawat, serta kalimat-kalimat thayyibah yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan seseorang. Jika kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebersihan, insyaallah ini akan membantu seseorang di dalam meningkatkan daya tahan tubuhnya dari serangan wabah penyakit, seperti berwudu secara sempurna, merutinkan wudu dalam aktivitas hidupnya, kemudian bersiwak atau menggosok gigi, mandi janabat minimalnya 1 minggu 1 kali, dan memotong kuku atau yang lainnya. Menerapkan kesehatan merupakan bagian dari anjuran Rasulullah SAW. Dan kita memperbanyak doa. Di musim pandemi ini kita diperintahkan oleh Rasulullah, oleh pemerintah, ya, mengantisipasi dengan ilahiyah dengan mempanjatkan doa. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juda wa sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, penyakit gila, penyakit lepra, dan dari semua penyakit yang sangat mengerikan. Hadis dari Imam Abu Dawud dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi doa ini merupakan inti dari ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya. Aqulu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa nahahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidina mukhlisin wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba'a waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanana fi baladi Indonesia khasatan wa an sa'iril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.